Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna liyahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah amma ba'. Mari sama-sama kita memperbarui puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di ruang podcast infomu.co, pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yang dikelola langsung oleh Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah. Kami berada di lantai 3 Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jalan Sisinga, Mangaraja 136 Medan. Sahabat dakwah Muhammadiyah, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan seluruh jamaah, seluruh warga perserikatan, seluruh sahabat dakwah yang telah mensubscribe, men-like, dan men-share materi-materi dakwah yang kami sampaikan, dengan harapan dakwah yang kita siarkan ini memberi manfaat dan pencerahan kepada umat. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimana berada, kali ini kita akan bertemu dengan seorang sosok anak muda yang baru kembali dari Mesir untuk menyelesaikan pendidikannya S1 dan S2 di Al-Azhar, Kairo. Barangkali dia akan melanjut lagi ke S3 di Al-Azhar. Kita doakan semoga gelar doktor segera diraihnya. Sahabat dakwah Muhammadiyah, anak muda yang saya sebut tadi adalah saudara Hanif Fahmi, LCMA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Kayaknya Sehat, Pak. Suasana di Mesir masih terbayang-bayang buat beliau, dan beliau berkeinginan untuk kembali ke Mesir untuk meraih cita-cita dan harapan. Iya. Ustadz, tahun berapa kembali ke Indonesia? Tahun 2022 bulan Oktober. Masuk ke Mesir tahun berapa? 22 Oktober. Masuk ke Mesir 2009 pertengahan tahun. Berapa tahun di sana ya? Jadi 13 ya. 13 tahun ya. 22 kurang 9. Selama 13 tahun atau 12 tahun itu berapa kali kembali? Itu 2 kali kembali, 2 kali 2013 akhir dan 2019 akhir. Dua-duanya bulan Desember tuh, Pak. Desember ya? Dan dua-duanya 2 bulan. Selama 13 tahun di sana berapa kali pergi umroh? Umroh Tiap tahun? sama haji ya 2 kali cuma. 2 kali ya? Nggak bisa tiap tahun. Ustadz, nama Hanif Fahmi, saya menerka-nerka ini asalnya dari mana ini ya? Sebetulnya orang tua dari mana asal? Dua-duanya dari Sumatera Barat, Bukit Tinggi. Oh, Bukit Ya, Tinggi. sekampung. Kedua orang tua sekampung. Foto tua lah ya? Ya. Tua Bukit Tinggi. Bukit Tinggi, dekat ke Agam juga sih. Ya, Persisnya di mana itu? Di Kampung apa itu? Kampung Panta namanya. Panta. Masuk dari Ngaresiano itu. Oh, Ngaresiano ya. Terus arah ke Agam. Ya. Yang kemarin Jadi, asli. ada musibah itu ya? Itu ya. Itu Ya, Ngaresiano ya? alhamdulillah jauh-jauh sih. Jauh ya? Memang nggak tersentuh. Lahir di Medan? Kelahiran Bukit Tinggi juga, Pak. Lahir Bukit Ya, Tinggi. di Rumah Sakit Darsi. Iya. Jadi kami 5 bersaudara itu 3 di rumah sakit yang sama bahkan. Baru ibu dan bapak merantau ke Medan. Ya, orang tua udah bapak udah sebelumnya udah perantauan juga. Ya. Ya kan? Sumatera Utara, Aceh. Ya. Kemudian ya kita total ke tahun 90 kalau nggak salah semua ke Medan. Medan sini. ya, Pak Medan. Ya, dekat. Lanjut sekolah di mana mulainya ini? Sempat TK juga kan? Ya. Ya, sama di sebelah Al-Ulum itu. Ya. Al-Ulum Medan di sini Jalan Ya. Amaliun. 6 tahun di Amaliun, SD Madrasah Diniyah Awaliyahnya juga MDA. Baru setelah itu ke Kuala Madu. Kuala Madu. 2001. Pesantren Kuala Madu berarti dari mulai sanawiyah? Ya, Sanawiyah sampai Aliyah 6 tahun juga. Tahun berapa itu mulai di sana? 2001 sampai 2007. Total itu 6 tahun. Masih dengan Pak Tasnim barang ke sana ya? Nggak ketemu. Cuman sering ketemu, sering dengan dengar, namanya. Ya. Tapi ada apa ya, cucu-cucunya teman juga gitu. Ada. Kalau dengan mudir yang sekarang Ramdhani berapa? Itu beliau di atas saya setahun. Setahun ya? Ya, setahun. Jadi sempat jumpa di... Ya, bahkan di IRM waktu itu. IRM bareng kami itu Alfiansa juga tahun. Ya, itu teman. Alfiansa teman. Ya. Ya, sampai sekarang ya bagus lah hubungan kami akrab. Terus dari Kuala Madu, kemudian mau memilih untuk S1, pilihannya kenapa langsung ke Al-Azhar? Sebenarnya ada beberapa senior yang sudah duluan ke sana. Ya, bisa saya bilang mereka inspirasi saya lah, yang menginspirasi saya dan beberapa teman juga yang mau ke Mesir itu. Dari mereka itu kita nggak begitu tahu bagaimana Mesir, bagaimana Al-Azhar. Hanya saja mungkin dulu waktu kita belajar di Kemuhammadiyahan, ya disitulah baru kita mengenal secara apa ya, singkat Al-Azhar, Muhammadiyah dengan Al-Azhar itu apa, atau pengaruh Muhammad Abduh misalnya terhadap
pemikiran Muhammadiyah, ya kan, modernisasinya tajdid. Nah, itulah paling. Cuman ya itu tadi inspirasi dari beberapa senior yang sudah duluan ke sana. Dan kita suka, saya juga suka ilmu-ilmu ini yang berkaitan dengan bahasa Arab kan. Ada beberapa senior tuh yang juga menginspirasi saya di yang berkaitan dengan bahasa Arab, ya mereka jadi terdorong. Satu rombongan itu waktu itu berapa orang yang bisa lolos ke Al-Azhar? Kalau dari Medan beberapa ya, dari Kuala Madu pas waktu itu ada 3 orang. Dari Sumatera Utara, tapi dari Indonesia yang saya ingat itu 500 di angkatan saya. Satu Indonesia yang satu angkatan. Itu termasuk sedikit dibandingkan sekarang. Sekarang mau 1000 lebih. Berarti kalau kita ke Al-Azhar itu bahasa Indonesia biasa didengar ya? Ya, artinya kita sering ketemu sama sesama Indonesia. Kalau sehari-hari di kampus bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Kita bahasa Indonesia sesama inilah orang Indonesia. Di komunitas terbatas ya. Komunitas terbatas. Kenapa nggak milih di Madinah misalnya? Ya sempat mikir ya ke sana, tapi mungkin dulu saya mikirnya itu ya anak umur berapa ya, 17-18 tahun ya, mungkin Madinah waktu itu atau Arab Saudi sering dikunjungin, artinya gitu kan, jamaah umrah, jamaah haji. Padahal itu nggak tolak ukur. Itu cara berpikir saya dulu kan. Ya cuman kan belakangan tahu ya, bisa membandingkan lah dari metodologi pembelajaran, ya kan, pemikiran, hal seperti itu. Di awal-awal ketika mau masuk ke Al-Azhar Kairo itu seperti apa Ustadz melihat atau mempunyai pandangan tentang Al-Azhar seperti apa? Di awal-awal kita fokusnya itu di studi secara formal. Saya belum begitu melihat, karena sebenarnya terus terang Al-Azhar ini lingkungnya itu terbuka. Terbuka artinya mahasiswa itu ke sana, yang mana dia di sini misalnya di pondok, di sekolah, diawasin. Sampai di sana nggak ada yang mengawasin. Jadi relatif mahasiswa itu bebas. Yang mau belajar silahkan, yang mau nggak belajar ya banyak juga. Makanya nggak heran. Itu banyak juga yang gagal ya? Ya banyak yang gagal gitu kan. Bahkan yang LC sendiri pun belum tentu dia menguasai materi yang dia pelajari selama di sana gitu kan. Berarti tidak terlalu ketat ya untuk kelulusannya? Kalau kelulusan di kampus ketat, hanya saja di kehidupan sehari-hari mahasiswa. Padahal semua sarananya ada, Pak. Ya kan? Sarana di kampus bagus, kajian-kajian non formal di luar kampus juga bagus. Bahkan kegiatan organisasi mahasiswa juga semua ada. Hanya saja menggerakkan itu kan diri sendiri jadi. Karena nggak ada yang ngawasin. Kecuali ada sebagian komunitas yang memang ada orang yang menggerakkan, dia buat komunitas, dia baik dia ulama ataupun senior, dia membuat komunitas untuk adik-adik. Jadi pilihan gitu. Mungkin ketika itu Ustadz belum mengenal ada PCIM Mesir ya? Kalau PCIM senior saya yang di sana sudah mengenalkan. Ya, sudah mengenalkan begitu masuk, bahkan di antara organisasi setelah kekeluargaan ya. Yang kita aktif itu PCIM Mesir, langsung aktif ya kan. 2 tahun khususnya itu saya aktif betul. Kalau melihat metode pendidikan di Indonesia, di Mesir, di mana perbedaan yang paling terasa? Berbeda. Sangat berbeda, karena Mesir ini relatif saya lihat mungkin nggak terpengaruh dengan universitas lain ya. Masih dengan metode lama mereka, artinya kita itu misalnya disuguhkan diktat-diktat dokter ya kan di kampus, mereka menulis sendiri memang, dan kita itu dituntut menghafal, memahami, tidak di luar daripada diktat itu. Jadi ketika ujiannya juga masih seperti ujian mungkin di SMA atau di sanawiyah seperti itu. Jadi semacam makalah, hal-hal itu nggak ada. Hal-hal ini, makalah, menulis, dunia penulisan itu diperkenalkan ketika di S2. Jadi hal-hal seperti itu nggak ada di S1. Jadi kita lebih kuat fokusnya itu disuguhkan materi-materi, pengayaan materi, ya kan? Menguasai diktat yang ada, ketika ujian, lulus ujian ya udah lulus gitu. Dan nggak ada ujiannya cuma 2 kali setahun sudah. Nggak ada ujian mid semester, pertengahan hal itu nggak ada. Unsur lain pun penilaian nggak ada, kehadiran nggak ada. Makanya penilaian seorang mahasiswa itu dari ujiannya aja. Artinya kalau dia tidak masuk kuliah pun nggak ada masalah. Makanya saya bilang tadi, ya kan, dia dagang, kemudian dia baca aja itu diktat, udah sebulan menjelang ujian misalnya, fokus dia, stop dia sebentar dia lulus bisa. Tapi kan itu bukan sebuah proses yang benar ya? Iya, tapi itu keliru. Makanya semua jenis kriteria mahasiswa itu kita akan ketemu di sana ya. Ada yang benar ngikutin proses belajar secara benar, ada yang nggak benar, macam-macam.
Kalau di Indonesia kita melihat Mesir kan sangat kuat dengan mazhab Syafi'inya ya. Benar. Itu bagaimana Ustaz melihat mazhab Syafi'i? Sebenarnya pada dasarnya masalah mazhab ini juga nggak terlepas dari pengaruh politik ya. Misalnya kalau pemimpin negaranya waktu itu, kalau sejarahnya apa mazhab pemimpin negaranya, maka itulah mazhab mayoritas rakyatnya, masyarakatnya, kan seperti itu. Kebetulan yang kemarin mungkin waktu Bapak itu mazhab apanya udah Maliki. Grand Syekhnya sudah Maliki, sebelumnya mazhabnya Syafi'i. Cuman tetap ya, meskipun ketika itu sudah tidak lagi muftinya itu Syafi'i, tapi mungkin yang dekat ke pengamalan orang, yang lebih diterima, yang mungkin karena mereka sudah terbiasa. Ya kalau sholatnya saja subuh kan, ada kunut subuh, hal-hal seperti itu yang memang kental ke Syafi'iannya memang sudah terbiasa. Dan itu pun Pak, mungkin yang Bapak lihat ketika Bapak ke sana ya, di masjid-masjid lamanya. Tapi kalau ke kota-kota baru ya, New Cairo atau New Egypt ya kan, Misr Al-Jadidah, Mesir baru, itu udah umum ya, nggak kelihatan mazhab apanya gitu. Ya nggak, kalau sholat tidak menjaharkan bismillah. Ya, layaknya kita di lingkungan Muhammadiyah nggak ada qunut subuh. Nah, itu di Mesir baru seperti itu. Tapi banyak orang yang dari Indonesia pikir jalan ke Mesir, dia kaget. Ini Mesir kok seperti lebih hebat dari di Indonesia, terbukanya masyarakat di sana, hiburannya begitu Katakanlah kayak kita barangkali naik kapal pesiar di Sungai Nil, itu ada tari-tari purun yang begitu terbuka, vulgar. Itu kan kita mengucap banyak itu ya. Itu gimana sih melihat Ustaz? Kalau pandangan saya itulah saya memandangnya dari apa ya? Ini kan Mesir ini kan Arab. Sekarang jadi Arab ya. Dulunya kan itu sukunya itu kenapa disebut Egypt? Itu kan dari Qibtun ya. Itu bangsa Firaun tuh Qibti. Jadi bukan Arab mereka. Masuk Amr bin As di zaman khalifahnya Umar bin Khattab, barulah di situ menyebarnya orang Arab sehingga Mesir itu jadi Arab kan itu. Makanya saya melihatnya dari kenapa Nabi itu diutus ke orang Arab. Jadi ketika orang Mesir ini, orang Arab ini jauh dari agamanya, kembali ke asalnya. Itu tabiat mereka sebelum Islam gitu. Nah, jadi hal seperti itu sampai sekarang masih ada ketika mereka memang jauh dari Islam, itu yang terjadi. Ya memang meskipun itu kita bilang itu jauh dari lingkungan Al-Azhar itu sendiri ya. Nah, itu saja sih memang. Tapi masyarakat Muslim di sana itu mayoritas Sunni ya? Iya Sunni, alhamdulillah. Sunni. Kalau melihat dinamika politik Mesir, kita sering mengenal dengan nama Ikhwanul Muslimin. Iya benar. Itu gimana antara mahasiswa Al-Azhar dengan Ikhwanul Muslimin seperti apa? Dulu ketika kita baru sampai di Mesir itu Ikhwanul Muslimin pergerakannya itu masih aktif. Ya. Bahkan sebagian mahasiswa terpengaruh dengan pemikiran itu dan tentu secara negara menganggap itu ilegal. Karena nggak pernah ketemu antara negara dengan Ikhwan Muslimin, bertentangan. Bahkan dan biasa itu apa istilahnya, tembok bisa ngomong. Jadi kalau ngomong yang berkaitan apa, bisa nanti datang intelijen pakai jubah Pak, jubah tukang sayur misalnya, kita nggak tahu padahal intelijen tangkap. Ya persis kayak kurang lebih di zaman Soeharto. Udah bapak keluar nggak pulang. Intelijennya tinggi, intelijensinya. Cuman belakangan udah dinonaktifkan. Tetap sekarang pemerintah sekarang tidak membenarkan Ikhwanul Muslimin. Benar. Meskipun sempat dari kalangan Ikhwanul Muslimin sempat berkuasa itu Muhammad Mursi kan tahun 2000 setelah reformasi lah. 2011. Kemudian dikubditat ya. Ustaz Hanif 13 tahun di Mesir. Kemudian biaya pendidikan sekolah itu bagaimana di sana? Ini barangkali akan jadi pengalaman adik-adik kita barangkali yang mempersiapkan diri untuk berangkat ke sana. Keberangkatan awal waktu itu terjun bebas. Ya ongkos sekian juta lah ya, 4-5 juta. Saya nggak ingat waktu itu. Kan ongkos pesawat itu kan relatif tinggi. Itu langsung ke Mesir atau ada transit waktu itu kita yang milih ya benar di Emirat. Pesawatnya pas waktu itu Emirat ya kan bisa apa aja kan bisa kan, Saudi, Qatar. Kebetulan waktu itu pilihan mediator kita Emirat, transit sampai di Kairo, ya perkenalan dan kita butuh waktu untuk itu. Jadi kehidupan di sana di awal tahun, kalau saya pribadi ya sama orang tua, ya masih dikirimin oleh orang tua. Cuman saya bisa simpulkan kehidupan di sana nggak mahal, ya kehidupan sehari-hari makan, sewa flat tempat tinggal, bareng misalnya satu rumah 3 kamar 6 orang, ya itu kan dibagi 6 uang sewa rumahnya kan. Jadi murah, itu bagi yang nggak dapat beasiswa. Kemudian uang kuliahnya, ini bagi yang non beasiswa ya. Waktu itu saya ingat,
setahun kalau nggak salah 70 pon. Ya 70.000. Ya bisa dibilang nggak bayar. Dan itu yang nggak beasiswa. Yang dapat beasiswa ya ini semacam digaji. Itu dari Al-Azhar. Ya, memang kalau dibandingkan dengan negara Khalij seperti Arab Saudi nggak usah dibandingkan kan gitu jelas. Padahal Mesir ini nggak negara kaya juga, meskipun saya lihat di atas Indonesia sedikit. Tapi pendidikan mereka masih lebih baik daripada kita, perhatiannya, apresiasi kepada mahasiswa. Saya di tahun kedua sampai sekarang sudah menerima beasiswa dari Al-Azhar. Jadi menerima, waktu itu saya ingat mungkin per bulan itu menerima 500 pon. Orang tua tetap ngirim. Kan nilai rupiah dengan pon kan nggak terlalu berbeda ya? Nggak terlalu berbeda. Waktu itu 1 pon 1.000. Pernah 1.500, 2.000. Cuman sekarang ini yang saya dengar, setelah saya balik itu lagi inflasi. Jadi lagi turun sekali itu namanya. Cuman kita yang non Mesir diuntungkan kalau ke sana. Karena kan mereka turun, kita yang nggak berpengaruh. Yang kasihannya orang Mesirnya kita. Jadi pendidikan lebih nggak usah mikir lah, nggak usah dipikirin kalau bilang. Kalau Al-Azhar itu kan independen ya, artinya dia tidak tunduk kepada pemerintah Mesir kan? Benar. Tapi muftinya ya ngikut angin juga ya. Betul. Secara Al-Azharnya memang bisa dibilang apa ya, negara di dalam negara. Ya, bisa dibilang Al-Azhar itu adalah negara. Malah beberapa cerita Al-Azhar malah membantu negara dalam masalah keuangan. Betul, berjasa. Ya, wakafnya itu banyak. Jadi dari Baitul Zakat dari Kuwait itu percaya terus mengalir zakatnya itu ke Al-Azhar. Oke, Ustadz, kita kembali ke kampus. Bisa dijelaskan kepada audiens sahabat dakwah Muhammadiyah proses pendidikan yang Ustadz alami mulai dari awal sampai selesai S1 kemudian melanjut S2. Seperti apa mata kuliahnya? Ya, jadi seperti sebenarnya tadi kan kita ada singgung bahasanya kita itu disuguhkan diktat dari kampus, ya kan, dan penjelasan ketika muhadharah. Sama ke Indonesia ada mata kuliah itu? Masih. Ketika itu saya kan milih opsi saya itu Fakultas Usuluddin. Jurusannya di tahun ketiga baru ngurus. Di tahun pertama kedua itu masih umum. Ya kan. Yang penting dipelajarin mata-mata kuliah yang berkaitan dengan keusuludinan. Baru di tahun ketiga dan keempat dia baru milih jurusan hadis. Padahal di awal saya sempat mikirnya mau ke tafsir. Cuman berubah pikiran mungkin karena suka. Entah kenapa suka, akhirnya saya konsultasi ke orang tua. Tadinya saya udah bilang ke orang tua mau di tafsir, saya mau pilih hadis. Akhirnya oke, bismillah, izin. Dan tiap tahun itu kan kita diuji. Ya, ujiannya itu ujian musim dingin dan musim panas. Dan penilaian itu hanya tergantung kepada nilai ujian. Makanya nggak hadir pun, ya kan, nggak mempengaruhi nilai. Ya, bisa mahasiswa itu lulus meskipun dia tidak hadir. Dia hadir hanya ketika ujian dan lulus tiap tahunnya 4 tahun LC. Nah, jadi nggak jangan kita selalu terperdaya dengan LC. Nah, dan macam-macam, nggak semua juga kayak gitu kan. Ya, kalau dia menjalani selalu hadir kuliah gitu. Dan ditambah juga pengayaan dari mata kuliah di non formal di luar. Barangkali Ustadz bisa gambarkan, tadi kan Ustadz berpikir mengambil tafsir, kan? Kemudian akhirnya baru memilih hadis. Seperti apa ilmu hadis yang bisa Ustadz gambarkan? Waktu itu saya terpengaruhnya ada kajian-kajian non formal di sekitar Al-Azhar itu, di Masjid Al-Azhar khususnya. Jadi kan Al-Azhar ini kan halakah itu kan punya dua sisi. Sebenarnya Al-Azhar yang asli itu yang masjid. Nah, dulu bahkan berdirinya Universitas Al-Azhar itu ya di masjid itu. Baru bangunan yang di sebelahnya itu yang kampus itu belakangan gitu kan. Nah, itu. Dan sekarang masjid itu tetap aktif. Bahkan sebenarnya dulu sempat vakum ya. Mati halaqah-halaqah itu. Orang fokus di formal, di kampus aja. Ada yang hidupkan, ya kan? Sampai sekarang akhirnya hidup. Jadi tadi yang membuat saya ke hadis itu karena saya melihat kajian-kajian hadis yang di halaqah-halaqah itu juga dipengaruhi dengan kajian hadis yang kita pelajari selama 2 tahun. Jadi lebih menarik, lebih menantang saya lihat ya, dari segi yang berkaitan dengan ilmu dengan matan, yang berkaitan dengan teks hadis, yang berkaitan dengan sanad atau rantaian hadis. Jadi sehingga kemudian saya baca misalnya satu buku klasik gitu berkaitan ilmu hadis, mudah saya memahaminya. Akhirnya tertarik gitu aja. Saya juga nggak begitu paham kenapa, tapi akhirnya sampai sekarang jadi berangkat dari ketertarikan kepada ilmu hadis sehingga linear juga di S2 ke hadis bahkan ke S3.
Kalau skripsi, ada pakai skripsi? Nah, itu juga perbedaan, salah satu perbedaan Al-Azhar dengan yang lainnya, nggak ada skripsi. Ya. Jadi tidak ada judul di ujian akhir misalnya Pak, ya di tahun keempat, lulus ujian ya udah LC. Itu ujiannya seperti apa tuh? Bisa terakhir ya, ujian akhir mendapat sarjana ke sana LC itu seperti apa? Ujian memang ketat. Ya. Itu berapa dewan penguji? Ujian kita secara tahriri, secara tulisan. Ya. Secara tulisan ketat, diawasin ketat ya, bergerak. Ya, nggak segan-segan mereka melihat mungkin mahasiswa yang menoleh kanan kiri walaupun nggak dicurigain, diambil udah. Belum sempat jawab baru 15 menit diambil udah keluar. Diambil apanya? Diambil lembar jawabannya. Terus artinya gagal dia? Ya gagal di mata kuliah itu. Oh. Tegas ya kalau jadi gini, mungkin kalau saya lihat di sini ketika belajar di sini masalah penguji ngasih jawaban ke mahasiswa atau ke pelajar atau saling atau kopekan atau saling hal-hal seperti itu nggak bisa saya bilang hampir mustahil terjadi karena begitu ketatnya pengawas adab tinggi ya, ketat karena memang itu satu-satunya penilaian ke mahasiswa itu nggak ada unsur lain. Jadi Ustadz berapa tahun? 13 tahun. S1-nya 6? S1 4 tahun. 4 tahun. Kemudian 2013 selesai. Kenapa terpikir melanjut ke S2 di situ? Itu juga berkaitan dengan apa ya? Bisa saya bilang tantangan. Apalagi saya dengar ya. Dan saya lihat sendiri juga dibandingkan provinsi di sebelah kita di Aceh Sumbar itu yang melanjutkan S2 dari Sumatera Utara itu di bawah, minim. Lebih rendah ya. Ya, banyak. Akhirnya yang teman saya yang sama-sama melanjutkan kalau nggak orang Aceh, orang Sumatera Barat atau orang Jawa. Yang Sumatera Utara waktu itu akhirnya saya sendiri. Enggak, orang Sumatera Utara barangkali pulang nggak melanjutkan karena mau jadi bupati, mau jadi wali kota, jadi ke DPR. Iya. Dan senior saya juga udah ngomong seperti itu sebelumnya. Ya, yang udah pulang bilang kayak gitu. Mau orang ini semangat, provinsi ini semangat. Ternyata benar yang beliau bilang. Akhirnya saya mau ini aja, ini tantangan nih. Dan selain juga saya suka, ya kan, pengen. Saya itu istilahnya apa dibilangnya, punya waktu itu motivasi tinggi. Nggak cukup LC Mesir, sudah Pak. Dan saya juga merasa belum cukup. Ya. Saya ada beberapa ilmu yang harus saya selesaikan, saya khatamin. Karena saya pulang mau mengabdi, bukan mau ceramah umum, amplop, sekian. Bukan itu jangan saya gitu kan. Nah, kemudian memutuskan melanjutkan ke S2. Iya, benar. Itu prosesnya sulit nggak? Relatif nggak sulit ya, karena juga kita cuma ada ujian, diuji secara lisan, secara tulisan juga. Paling Al-Quran, saya bilang relatif nggak sulit ya. Padahal Al-Quran paling beberapa juz hanya beberapa juz, 6 juz. Bacaan atau hafalan? Nggak, tulisan dan hafalan. Oh iya. Hafalan. Dan beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan jurusan hadis. Kemudian sudah. Baru ada tatap muka, seharusnya 2 tahun, tapi saya ada gagal 2 tahun, jadi total tatap muka aja saya 4 tahun. Jadi setelah selesai S2 hadis, seperti apa Ustadz melihat seorang MA jurusan di Al-Azhar Kairo itu yang dia lulusan hadis dengan jurusan tafsir atau jurusan lain? Seperti apa Ustadz melihat sosok ulama yang dari produk yang berbeda ini? Berbeda, artinya setiap bidang itu kan mempengaruhi cara hidup, sikap, cara berpikir. Itu dia. Beda alumni orang bidang tafsir, bidang hadis itu akan mempengaruhi, bidang itu akan mempengaruhi kriteria seseorang. Itu yang saya lihat. Karena dia sudah, ini master. Ini kan dia sudah siang malam itu bacaannya itu aja. Kan gitu. Jadi udah seharusnya menjadi skill. Sebenarnya MA itu pun nggak cukup kan. Harus terus ditambah. Ya, prinsipnya menuntut ilmu itu kan sambil kita memberi manfaat juga terus memperkaya diri. Ustadz melihat ulama kita yang dari tafsir, coba Ustadz melihat sosoknya. Kan tadi mempengaruhi tadi itu. Ya tafsir ya misalnya kriteria apa? Bentuk seperti apa? Orang yang mentafsirkan ketika dia menafsirkan Al-Quran dengan pemikirannya. Jadi mungkin lebih fokus, dia lebih banyak menggunakan pemikirannya, berpikir. Otaknya diajak berpikir. Berbeda kalau orang hadis, dia selalu konsisten dengan teks. Artinya ada suatu statement, mana dalilnya? Ini dari siapa? Ini dari siapa? Rawi itu ya. Jadi mempengaruhi itu. Jadi sehingga dia menerima informasi nggak mudah. Siapa yang ngomong? Jadi isu-isu yang kabar burung seperti di YouTube itu seharusnya mempengaruhi kriteria seorang yang belajar hadis. Artinya benar apa yang dikatakan orang,
kalau ulama hadis itu nggak mudah percaya ya sama orang. Nggak mudah percaya sama orang. Dia kemudian harus agak ribet dia ya. Agak ribet dia asal usulnya itu dia teliti. Sanad. Ibaratnya gini. Saya mau berumah tangga, ada istri. Kalau ahli ulama hadis yang tafsir beda kan memutuskannya. Beda. Kalau ulama hadis ditanya bapaknya siapa, mamanya siapa, neneknya siapa, neneknya dia siapa lagi. Sampai nenek yang 4 tingkat ditanyanya kan, cari-cari. Tapi kalau ulama tafsir kan enggak. Jadi Ustadz, ini canda saja. Ini sudah 13 tahun kembali ke Indonesia, kemudian sedang memproses kelulusan atau persiapan untuk lulus di S3 doktor di Pfizer. Kan pemahaman orang tentang hadis-hadis ini kan terutama di Indonesia ya, terutama warga Persikatan aja masih jauh lah dari cukup untuk menjelaskan mana hadis dhaif, mana hadis yang sahih dan lain-lain itu apa hadis itu sendiri kan belum. Berapa tahun lagi Ustadz di Indonesia ini? Mungkin 2025 nanti kembali ya. Insya Allah. Nah, kami berpikir begini Ustadz. Bagaimana kalau Ustadz sebagai orang, katakanlah ulama hadis, kalau bilang pakar hadis jangan dulu barangkali ulama hadis, yang bisa nggak Ustadz mentransfer ilmu pemahaman Ibu Ustadz tentang hadis itu? Kita kan punya media dakwah nih, namanya infomu.co, di dalam itu ada banyak rubrikasi. Kita ingin membangun satu rubrik tentang ilmu hadis. Nah, ini karena kita bertemu, kemudian saya pikir cocok ini apa? Gayung bersambut, kira-kira Ustadz berkenan nggak kalau bisa mengisi rubrikasi tentang ilmu-ilmu hadis di infomu.co ini? Ya dengan dengan senang hati saya jawab. Ya insya Allah. Karena itu manfaat kan. Bagaimana nanti masyarakat kita bisa kita cerahkan tentang hadis-hadis ini, kewajiban kita. Jadi andai kata Ustadz berkenan, nanti barangkali akan kita persiapkan programnya seperti apa. Mudah-mudahan kehadiran Ustadz nanti di infomu.co ini, di podcast ini, kemudian dengan materi tentang ilmu hadis nanti dapat mencerahkan umat kita, terutama warga Perserikatan lewat media dakwah yang kita punyai. Ustadz, barangkali ada pesan-pesan Ustadz mengakhiri pertemuan ini tentang seperti apa Ustadz mau ingin menggambarkan kepada masyarakat secara waktu yang singkat saja, ilmu hadis itu seperti apa sih? Sebenarnya seperti ini, hadis itu kan sumber kedua daripada sumber pedoman umat Islam. Dan kita tidak menginginkan adanya orang-orang yang mengingkari sunnah. Karena itu kan sudah lama sebenarnya, isu lama. Cuman bisa aja diangkat. Artinya pengingkar-pengingkar itu ada. Begitu juga kita nggak mau orang yang kebablasan. Semua dibilang hadis. Kan? Akhirnya menisbatkan ke Nabi yang Nabi nggak pernah ngomong, Nabi nggak pernah lakukan. Jadi ini kita mau wasatiyah itu tadi dalam berhadis, dalam menjadikan hadis sebagai sumber hukum kita. Setelah Al-Quranil Karim, para penceramah kita punya, para mubalighin, yang mana mereka pasti tidak terlepas dari yang namanya Al-Quran dan hadis. Bagaimana hal-hal itu tidak terjadi, kebablasan atau meriwayatkan hadis-hadis yang seharusnya nggak boleh diriwayatkan atau nggak boleh diamalkan oleh para warga Perserikatan secara khusus atau umat Islam secara umum. Jadi kita perlu adanya pengantar untuk itu. Nah, pengantar berupa istilah-istilah, berupa kaedah-kaedah yang berkaitan dengan hadis itu yang sering kita temui di dalam kitab-kitab riwayat seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab induk hadis lainnya. Disitulah letak urgensinya kita mempelajari hal-hal ini. Jadi ketika nanti kita sudah jalani itu program yang Bapak sebut tadi, mungkin saya akan mencoba memaparkannya secara sederhana sehingga dipahamin oleh semua kita, dan jangan khawatir kita nggak akan memaparkan seperti kita buat di kuliah atau di kampus Kita ingin menyederhanakan dengan memperbanyak misal-misal atau contoh demi agar kita mengenal apa itu hadis dan kita jadikan itu sebagai pintu kita memahami hadis-hadis Rasulullah SAW dan mengamalkannya. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, barangkali kita sudah mendapat gambaran dari Ustadz Hanif Fahmi LCMA tentang bagaimana ilmu hadis. Kemudian kita sudah mendapatkan sebuah pencerahan bagaimana proses pendidikan yang harus dilakukan oleh seorang putra-putri Indonesia yang barangkali setelah tamat dari pesantren, tamat dari SMA, mau belajar ke Al-Azhar Kairo. Tadi sudah dijelaskan seperti apa prosesnya, bagaimana proses belajar di sana. Tidak sulit sebetulnya, asal kita punya kemauan. Alhamdulillah dari perbincangan kami tadi, kami sangat gembira
kalau barangkali ilmu yang dimiliki oleh Ustadz Hanif Fahmi ini dapat nanti kita transfer kepada jamaah sahabat dakwah Muhammadiyah semua. Dan nanti kan akan kita buat sebuah serial dakwah, barangkali kajian ilmu hadis yang nanti barangkali akan dibuat serial oleh podcast atau media dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih Ustadz. Nanti akan kita desain format bagaimana bentuk konten yang akan kita produksi nanti. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini akan menjadi sebuah kenyataan dan kita dapat menyebarkan dakwah dan sunnah itu kepada masyarakat secara luas. Terima kasih Ustaz. Terima kasih sama-sama Pak. Sahabat dakwah Muhammadiyah, kita akhiri pertemuan dialog podcast Infomu ini dengan sama-sama ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.